Halo, kami dari kelompok 1 angkatan 4 kelas A. Di tugas kali ini kami akan menampilkan masing-masing aplikasi dari pilar digital bagi preset, dimulai dari digital skill. Aplikasi digital skill dapat digunakan pada saat kita ingin menggunakan fasilitas lab di BRIN. Pertama, kita harus mengunjungi website BRIN Aksesibilitas Lab. Kemudian di bagian bawah ada formulir-formulir yang harus di-download. Di sini ada beberapa formulir sesuai dengan kebutuhan, baru setelah itu kita isi dan lengkapi formulir tersebut sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Setelah itu baru kita bubuhkan materai di salah satu formulir yang membutuhkan materai. Setelah itu baru kita submit formulir-formulir tadi di Google Form yang sudah disediakan untuk diisi. Kita lengkapi data dirinya, dari nama, kemudian NIP, dan dari pusat riset mana, dan upload form yang sudah kita lengkapi tadi. Setelah itu baru kita lihat prosesnya di sini apakah sudah disetujui atau belum disetujui. 2. Pengembangan digital literasi. Ini juga meliputi pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi, keamanan cyber, manajemen data, dan juga literasi digital secara umum. Yang ketiga, manajemen waktu dan kehadiran. Ini tentang manajemen waktu yang efektif dan pentingnya kehadiran yang konsisten dalam lingkungan kerja. Yang keempat, pengembangan keterampilan kolaborasi dan juga komunikasi, di mana di sini mendorong ASN untuk menggunakan fitur-fitur kolaborasi dalam intraprint untuk bekerja lebih efisien. Yang kelima, pemanfaatan kebijakan di era digital. Ini juga memastikan bahwa ASN memahami kebijakan organisasi terkait tentang pengelolaan teknologi dan data. Yang keenam, pelatihan teknis. Ini juga terkait tentang kebutuhan spesifik di instansi atau unit, Misalnya pelatihan dalam penggunaan aplikasi produktivitas khusus, analisis data, dan juga keamanan informasi. Dan yang ketujuh, evaluasi dan pembalik, Ini juga lebih kepada evaluasi berkala. Selanjutnya ini adalah aplikasi digital untuk dalam hal budaya. Yang pertama adalah intraBRIN yang mengakomodir presensi dari pegawai. Di sini dia akan menampilkan presensi atau kehadiran pegawai setiap harinya sesuai dengan jam kerja, baik itu harian, pekanan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, kemudian selanjutnya adalah forum Zoominar, yaitu ruang kelas digital di mana siswa dan atau yang dididik dan pengajarnya akan berinteraksi melalui ruang digital. Di era digital seperti saat ini, etika dalam publikasi ilmiah sangat penting bagi ASN riset. Salah satu masalah yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi adalah kemudahan praktik plagiarisme atau duplikasi artikel hanya dengan menggunakan bahasa mesin terjemah otomatis. Praktis ini selain tidak sesuai dengan etika digital juga melanggar kode etik perilaku ASN berakhlak, yaitu akuntabel. Setiap karya ilmiah seharusnya orisinil dan menawarkan kontribusi baru. Video ini merupakan contoh plagiarisme. Oleh karena itu, ASN Riset harus menjaga kejujuran ilmiah dengan memastikan setiap publikasinya merupakan hasil riset pribadi yang orisinil. Berkaitan dengan digital safety dan proses mencetak dokumen menggunakan kode akses sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan informasi. Hal ini berhubungan dengan beberapa hal seperti keamanan data, yaitu hanya pengguna yang memiliki izin saja yang dapat mencetak dokumen tertentu dan mengurangi resiko data sensitif jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Kemudian berkaitan dengan pengendalian akses, kode akses pegawai memastikan bahwa hanya karyawan yang memiliki otoritas yang dapat mengakses printer untuk mencetak dokumen penting dan menghindari penggunaan yang tidak sah. Selanjutnya, ini juga penting sebagai pencatatan aktivitas. Melalui sistem kode akses, perusahaan atau dalam hal ini BRIN dapat memonitor dan mengaudit penggunaan printer untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas mencurigakan yang terjadi.